Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Halo. saya Nindita dari kelompok 4. Saya dan rekan-rekan saya akan membacakan jawaban terkait asesmen 2 Sistem Bisnis Enterprise. Next. Baik, selanjutnya ada nama-nama anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Nindita Kolbusyifa. Ada Naufal Imaduddin, Imam Dinullah, Fajar Ilahi, Irfan Gigih, Syafi Ganiu, dan Muhammad Arifin. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu permasalahan yang dialami atau isu atau problem dan root case selama sesi berjalan dari minggu ke-6 hingga minggu ke-8. Nah, pada kali ini, minggu ke-6 sendiri nanti akan diterangkan oleh saya pribadi, Alhamdulillah. Minggu ke-7 akan diterangkan oleh Novel Imaduddin, minggu 8 akan diterangkan oleh Fajar Ilahi. Baik, lanjut. Oke, nah pada week ke-6 atau week 6. Jadi di sini adalah waktunya dari production opportunity atau kesempatan kita itu diaktifkannya tema production. Tema production, production itu meliputi raw material sama build material. Nah, kita bisa membuatnya sendiri. Nah, permasalahan terjadi yang pertama adalah masalah yang muncul penumpukan produk yang telah dibuat di gudang. Jadi produk itu banyak menumpuk di gudang. Nah, itu masalahnya. Penyebabnya adalah karena terlalu fokus dengan penyetoran barang raw materials dan tidak fokus kepada produk yang sudah jadi. Nah, jadi kita nggak terlalu fokus dengan barang yang sudah jadi, sehingga barang yang udah kita jadi itu dari raw materialsnya tidak kita pedulikan. Nah, lalu yang kedua itu ada perjalanan produksi kurang maksimal. Sebabnya adalah kurangnya memahami sistematika pembelian raw materials dan build materials. Nah, jadi karena ini merupakan pembukaan sesi yang pertama dari production itu, kita belum di tahapan awal kita belum yang namanya memahami dengan baik. Akhirnya kita harus ada testing dulu karena akhirnya perjalanan produksi kurang maksimal. Lalu yang ketiga ada jumlah stok raw materials dan build material tidak selaras atau tumpang tindih. Nah, akhirnya jomplang. Nah, sebabnya adalah strategi perbandingan jumlah pembelian raw materials dan build materials yang masih kurang tepat. Lalu yang keempat, raw materials habis dan proses pembuatan dan pengemasan produk terhenti. Penyebabnya adalah terlambatnya pembelian stok barang yang menipis. Lalu yang kelima, jumlah produksi barang tidak stabil. Jumlah produksi barang tidak stabil, penyebabnya adalah pengaturan skala prioritas pembuatan produk yang beberapa kali terlambat. Kita terlambat dalam mengaturnya. Lalu yang terakhir itu ada pengeluaran biaya produksi produk yang salah dalam penempatannya. Penyebabnya adalah pembelian produk yang kurang terorganisir dan terencana. Jadi kita salah dalam memberi barang yang habis. Kita kurang tepat dalam mengestimasikan waktunya. Nah, seperti itu. Boleh dilanjut ke week 7. Oke, terima kasih Imam yang sudah menjelaskan week 6. Nah, di week 7 ini mungkin akan sedikit saya jelaskan tentang permasalahan apa yang kelompok kita alami dan kemudian penyebab dari masalah itu apa gitu. Dan di week 7 ini kita itu terdapat fitur baru yang dibuka yaitu fitur accounting opportunity. Nah, di sini terdapat beberapa masalah yang muncul. Yang pertama itu sering terjadinya ketidaksesuaian pemesanan barang dengan terjadinya double pemesanan. Nah, penyebabnya apa? Ketika kita memesan barang baru, itu mengacu kepada jumlah barang yang sudah habis dan harus diisi. Jadi, kita terlalu mengacu kepada jumlah barang yang sudah habis, sehingga terkadang kita melakukan double pemesanan gitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, sistem restock barang raw materials dan BOM tidak terorganisir dengan baik. Contohnya barang lambat.
Kemudian di sini root cost-nya pengelolaan keuangan, cash on hand, dan pengelolaan aset barang di awal yang buruk sebab penempatan warehouse di daerah yang mempunyai prospek penjualan barang yang besar. Jadi di masalah kedua ini memang itu kesalahan pure dari kita karena kita kurangnya aware gitu terhadap ketika kita restock barang raw material sehingga kita tidak mengestimasikan gitu ketika pengiriman barang raw material itu datangnya telat gitu ke warehouse kita sehingga warehouse kita juga membeli warehouse tetapi kita tidak memanfaatkannya secara maksimal karena warehouse yang kita beli terlalu besar dan produksi ataupun mesin yang ada di warehouse itu sedangkan produksi ataupun mesin yang di warehouse itu hanya berskala kecil. Jadi sisa warehouse itu terbilang space-nya itu sangatlah besar. Jadi tidak maksimal ketika kita menggunakan warehouse tersebut. Kemudian di sini terhentinya produksi, kemudian ada produksi dan penjualan barang tidak ada keselarasan antar informasi dan tidak sinkron dalam arus bisnis yang ada. Kemudian masalah juga kita manajer pengelolaan uang atau kita itu tidak pandai dalam mengalokasikan setiap pengeluaran uang yang ada. Nah, jadi di week 7 ini kita juga mengalami kendala yang terhadap masalah keuangan. Tentunya kita tidak mengalokasikan di awal, tidak budgeting terlebih dahulu, budget A untuk apa, budget B untuk apa, budget C untuk apa, sehingga pengalokasian uang yang ada itu tidak kita lakukan secara maksimal. Jadi mengakibatkan cash flow kita dikit, terus revenue kita juga, walaupun revenue kita ada, tetapi profit ataupun profit yang kita dapatkan itu terkadang di awal masih minus. Jadi seperti itu. Kita tidak memaksimalkan alokasi uang di awal sehingga kita banyak loss ataupun banyak trouble di masalah keuangan yang memang kita jalankan pada saat sesi week 7 ini. Oh ya, dan juga kita kurang pahamnya terhadap accounting opportunity yang mana kita juga masih awam pas week 7 ini terkait masalah akuntansi ataupun masalah keuangan yang ada di sistem yang berjalan. Oke. Mungkin untuk week 7 seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Silakan. kita masuk ke minggu yang ke-8. Jadi permasalahan yang muncul pada minggu ke-8 ini yang pertama adalah cost sewa dari warehouse terlalu mahal dan kami tidak memaksimalkan produksi barang dan penjualan yang semisal dengan jumlah harga sewa dari warehouse itu sendiri. Jadi kami menyewa warehouse terlalu besar, sedangkan produksi kami untuk mengimbangi kebesaran atau keluasan dari warehouse tersebut tidak sebesar itu, tidak bisa mengimbangi hal yang semisal dengan warehouse yang kita punya, sehingga warehouse tidak terfungsi semaksimal mungkin. Yang kedua adalah kelalaian dalam bekerja dari beberapa orang SDM yang kami kerjakan melalui HRD. Jadi kelalaian karena kita merekrut cukup banyak orang pada sesi ini, tapi ternyata kinerjanya cukup buruk, bisa dikatakan buruk, sehingga kami mengalokasikan dana yang kos untuk gajinya juga memakan revenue kami dalam hal ini. Kemudian hasil profit tidak maksimal didapatkan, bahkan terkesan tetap stuck dan barang menumpuk tidak terjual. Itu karena tadi manajemen untuk HRD-nya tidak lancar, kemudian kita juga tidak memanfaatkan ruangan yang ada, space yang ada di warehouse kita yang besar, dan untuk produksi sendiri pun kita juga belum bisa memaksimalkan sebaik mungkin. Kemudian profit yang kita hasilkan dari sisi ini kurang maksimal dan terus berkurang tanpa penanganan yang baik untuk SDM karyawan yang sedia. Nah, penyebab dari permasalahan tadi itu yang pertama adalah terburu-buru dalam pengambilan keputusan di awal mulanya sesi bisnis. Jadi hal yang kami ambil pertama kali itu adalah kami terburu-buru untuk menyewa warehouse sebesar mungkin karena kami beranggapan bahwa kami akan memproduksi barang dalam jumlah besar dan memaksimalkan B2B dan lain-lain, tapi ternyata tidak semudah itu. Kemudian yang kedua, tidak diberikan layanan training, konseling, dan lain untuk kesehatan mental dan dari pengantar SDM perusahaan. Kami terlambat mengetahui fitur soal services. Jadi, kita tidak memaksimalkan SDM perusahaan semaksimal mungkin.
Kemudian yang ketiga, penjualan retail atau offline store barang, harga per satuannya terlalu mahal dan tidak mengaturnya sama sekali. Bahkan kita tidak mengambilnya dengan marketing yang ada. Jadi kami menjual barang retail itu terlalu mahal untuk di daerah Jakarta karena kami melihat bahwa daya beli di Jakarta itu sangat kuat, tapi kami tidak mengimbangi dengan marketing yang jor-joran juga sesuai dengan ketika event-event atau forecast yang naik saja. Kemudian kami terlambat untuk mengetahui cara kerja dari fitur service dan kami pun baru sadar pentingnya fitur ini di tengah jalannya sesi bisnis. Jadi kami menghabiskan kos yang cukup banyak dan menyumbat lagi buka tutup lah, buka tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Akhirnya kami baru sadar tes fitur services ini ketika lebih dari setengah sesi berlangsung, sehingga fitur services ini tidak bisa termaksimalkan sebaik mungkin. Dan kami baru sadar juga ternyata services ini juga menjadi penghasil yang baik, profit yang baik dalam sesi ini. Ya, kami tidak bisa memaksimalkan tersebut. Baru sadar di akhir sesi. Itulah. Baik, selanjutnya adalah solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Solusinya. Pada week 6 sendiri, bagian produksi, solusi yang kita ajukan adalah dalam permasalahan yang ada. Yang pertama, pembagian tugas pemantauan produksi barang dan komunikasi yang harus lebih baik. Yang kedua adalah pemberian waktu untuk pemahaman sistematika produksi melalui raw materials dan build materials yang di backup melalui penyediaan barang melalui supplier. Jadi kita jangan langsung berpatokan pada raw materials dan build materials saja, karena yang tadi kita belum tahu tentang modul produksi ini atau kinerja dari produksi ini. Harusnya kita itu mengandalkan dari barang melalui supplier juga. Lalu yang ketiga, perlunya estimasi jumlah batas pemesanan barang sebelum barang habis dengan analisis setiap barang yang berbeda-beda jumlah kebutuhannya. Lalu yang keempat, pembagian tugas pemantauan skala produksi barang yang sesuai sehingga tidak menitik beratkan kepada orang tertentu saja. Lalu komunikasi dari tiap-tiap bagian, yaitu produksi, pemasaran, dan penjualan dalam penggunaan uang yang ada sehingga bisa ditentukan prioritas pemakaian uang yang lebih diutamakan. Seperti itu. Boleh dilanjut. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya guys, itu limit guys. 9 menit lagi. Apakah cukup? Apakah ini cukup 9 menit lagi? Kayaknya nggak cukup. Kalau bisa pakai Gmeet, bisa nggak? Kayak Gmeet. Ya udah, kita selesai yang solusinya. Nanti kalau misalkan ini dibagi dua berarti Meet ya. Ini berarti di cut nih, yang tadi udah momen sekarang. Ya udah. Oke. Sebelumnya kita lanjutkan ke solusi dari week 7, yaitu solusi untuk pemasaran yang ada di week 7 ini. Yang pertama, pembagian tugas pemantauan produksi barang yang konsisten pada sosok penanggung jawab dan komunikasi yang terus dijaga, terutama pada saat produksi, itu pemesanan barang raw material dan build material. Kemudian yang kedua itu adanya pembelian warehouse di tempat yang tidak terlalu jauh. Jadi kita terlalu membeli warehouse jauh dari toko atau store tempat kita berjualan. Jadi sehingga mengakibatkan pengiriman yang lambat dan mengakibatkan restock itu perputarannya kurang cepat atau dikarenakan pengiriman yang lambat. Kemudian yang ketiga, pemberian waktu untuk pemahaman sistematika perjalanannya keuangan, mulai rekap accounting perusahaan dengan tujuan dapat menginformasikan kepada bidang-bidang yang lain tentang pengeluaran uang yang sering berjalannya bisnis perusahaan. Jadi kita kurang membaca ataupun kurang memahami sistematika dari berjalannya keuangan ya yang ada di sesi ketujuh ini, sehingga yang disebutkan tadi permasalahan yang kita hadapi itu masalah keuangan, di mana alokasi keuangan kita itu tidak dialokasikan atau tidak dibudgeting di awal, sehingga
Di tengah-tengah sesi ini kita mengalami banyak trouble ataupun masalah dalam masalah keuangan, cash flow kita yang dikit, tetapi profit kita yang dikit dan lain sebagainya. Kemudian melihat kejadian keputusan dari perusahaan untuk jangka waktu yang lebih panjang, terus informasi dan komunikasi yang baik tiap-tiap bidang agar tidak terjadi miscommunication. Kemudian mengetahui jalannya keuangan pada perusahaan sehingga dapat mengalokasikan dana yang ada sesuai waktu, kebutuhan, dan pentingnya. Jadi seperti itu untuk solusi dari permasalahan dari week 7. Oke, selanjutnya ke week 8. Oke, adapun permasalahan dari week 8 tadi kita sudah jelaskan, sekarang adalah opportunity atau solusi dari permasalahan tersebut. Oke. Yang pertama, perlu adanya pertimbangan yang baik dan tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan-keputusan besar lainnya, terutama dalam penggunaan uang keluar, baik itu penyewaan warehouse, pemilihan harga raw materials dan segala macam. Kemudian yang kedua, membagi tugas dalam penanganan SDM yang dihadapi oleh HRD, serta pemberian training dan konseling kepada masing-masing SDM perusahaan yang membutuhkan agar kesehatan mental dan pengetahuan tetap terjaga dengan baik bahkan meningkat. Karena di perusahaan kami cukup chaos kemarin karena kita mempunyai banyak sumber daya manusia, tapi tidak termaksimalkan karena kita tidak memberikan training baik itu dari sisi emosional, spiritual, dan intelijensitas dalam bekerjanya. Kemudian fokus kepada setiap sektor yang ada, terutama dalam penjualan yang menjadi jalur terjadinya transaksi jual beli tanpa mengabaikannya, sehingga tidak diprioritaskan dalam perusahaan seperti offline store pada harga barang, jumlah barang yang tersedia, marketing, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, mempelajari dan memahami tentang fitur service mengenai SDM yang ada. Itu adalah solution dari week terakhir kami menjalankan sesi motion ini. Oke, terima kasih. Apakah perusahaan rintisan seperti di sesi Monsoon Sim sebaiknya langsung memanfaatkan fitur produksi dan MRP ketika baru memulai bisnis? Nah, jawabannya, keputusan untuk memanfaatkan fitur produksi dan MRP pada Monsoon Sim sebaiknya didasarkan pada beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi perusahaan rintisan Anda. Sebagai perusahaan rintisan yang baru memulai bisnis, ada beberapa pertimbangan yang saat kita bermain konsumsi kemarin itu perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakan fitur produksi dan MRP. Nah, apa-apa saja sih? Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran perusahaan rintisan. Jika perusahaan rintisan Anda masih relatif kecil dan produksi yang dilakukan masih dalam skala kecil, maka mungkin belum perlu menggunakan fitur produksi dari dan MRP. Nah, sebaliknya, jika perusahaan rintisan Anda sudah bertumbuh dan memproduksi dalam jumlah yang cukup besar, maka fitur produksi dan MRP dapat sangat membantu dalam mengelola produksi dan persediaan. Yang kedua, kompleksitas produk. Jika produk yang dihasilkan perusahaan rintisan itu relatif sederhana dan memiliki waktu produksi yang singkat, maka mungkin tidak perlu menggunakan fitur produksi dan MRP. Namun, jika produksi yang dihasilkan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan waktu produksi yang lama, maka fitur produksi dan MRP dapat sangat membantu dalam mengelola proses produksi dan persediaan. Nah, yang ketiga itu yang perlu dipertimbangkan adalah biaya dan keuntungan. Penggunaan fitur produksi dan MRP pada konsumsi membutuhkan biaya tambahan. Oleh karena itu, perusahaan rintisan harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan fitur tersebut. Jika biaya penggunaan fitur tersebut melebihi keuntungan yang diperoleh, maka mungkin tidak perlu menggunakan fitur produksi dan MRP. Nah, kesimpulannya adalah, dalam hal ini sebaiknya perusahaan rintisan mempertimbangkan dengan matang apakah penggunaan fitur produksi dan MRP pada konsumsi dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan produksi dan persediaan. Jika memang dibutuhkan, maka sebaiknya perusahaan rintisan memanfaatkan fitur tersebut sejak awal untuk memaksimalkan penggunaan konsumsi. Selanjutnya, Baik, untuk soal yang ini, manakah yang lebih baik dalam mendatangkan produk melalui procurement atau production? Jelaskan. Baik, boleh di next.
Baik, untuk kelompok kita sendiri, kita lebih baik mendatangkan produk dengan production. Karena dengan begitu biaya untuk pembuatan produk lebih murah, akan tetapi lebih rumit karena setiap item harus selalu ready stock seperti gelas, dotan, tutup gelas. Karena jumlah penjualan dari B2B sangat banyak dalam satu kali order sehingga production selalu produksi untuk memenuhi kebutuhan B2B agar tidak terkena penalti dan stok di retail. Akan tetapi kelompok kami menyarankan bahwa ketika baru memulai pada saat sesi Munsumsum itu kita ketika baru memulai itu kita menggunakan procurement karena procurement itu tidak membutuhkan seperti alat atau mesin seperti maintenance atau ketika kerusakan. Jadi pada saat awal-awal kita menggunakan procurement. Tapi setelah pada hari ke-40 ke atas itu kelompok kami sudah menggunakan metode production. Ya, boleh. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaannya, menurut Anda seberapa penting atau krusial fungsi akunting selama sesi berjalan? Next. Boleh di next. Pada kasus kami, kelompok kami belum menggunakan fungsi akunting secara maksimal karena belum mempelajari modul akunting lebih dalam. Namun, fungsi akunting cukup penting dalam membantu memecahkan masalah atau membuat keputusan yang krusial. Dalam fungsi akunting pada kelompok kami sejauh ini adalah ringkasan atau laporan arus kas, sangat membantu dalam pengambilan keputusan maupun penggunaan strategi. Contoh, ketika terjadi penurunan net profit atau cash on hand dalam jumlah yang tinggi, lewat akunting kami dapat melihat apa yang menyebabkan penurunan pendapatan kelompok kami. Dari situ kami dapat membuat strategi baru yang lebih sesuai untuk mencegah penurunan pendapatan kembali. Oke, boleh lanjut. Oke, selanjutnya adalah bagaimana HCM berdampak pada bisnis Anda? Apakah berguna bagi keseluruhan bisnis atau sebaliknya? Next. Baik, secara keseluruhan, modul HCM pada Munsumsum dapat berguna bagi keseluruhan bisnis dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Namun, implementasi modul HCM harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang kita jalankan untuk memastikan manfaat yang optimal bagi perusahaan. Dalam perjalanannya saat sesi berlangsung, HCM sangat berfungsi sekali saat Human Resources mulai merekrut para karyawan. Ada yang dalam perjalanannya ketika Human Resources atau HR mulai merekrut, kemampuan yang ia miliki belum maksimal sehingga diperlukan training untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Selain itu, guna optimalisasi pengerjaan di setiap bidang dalam perusahaan, juga diperlukan perekrutan karyawan dengan jumlah tertentu, sehingga mampu meningkatkan kekuatan produksi dalam perusahaan. Sebagai contoh, bagian reparasi mesin perusahaan yang dibutuhkan adalah 4 orang untuk bagian maintenance. Namun, hal itu juga perlu diperhatikan karena pembiayaan dalam melakukan training bagi karyawan juga tidak murah. Ada baiknya merekrut orang yang sudah lumayan kompeten dalam bidang tertentu. Kemudian, dalam beberapa bidang yang tidak perlu merekrut banyak orang, di sini keputusan HCM sangat berarti, sehingga bisa memutuskan berapa orang yang hendak direkrut dan tidak mengalami pemborosan dari jumlah dan pembiayaan untuk karyawan. Karena beberapa karyawan dalam perjalanannya ada yang tidak becus atau tidak bagus kinerjanya karena selalu mengalami keterlambatan sehingga perusahaan dikenai denda. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bang Irfan. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Bang Irfan. Dan penjelasan tadi menutup akhir dari presentasi kita pada kesempatan kali ini.
Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut serta bekerja sama dalam mengerjakan presentasi kali ini. Dan sekian dari kami kelompok 4 Systematic Enterprise. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pagi.